wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Fauzi Ihsan, NIM 2352111184, kelas MBS 2E. Video kali ini saya akan membahas ini dan ini, tetapi saya nggak bakal bahas di sini, so stay tune. Jadi aku udah ada di sekitar Sriwedari dan aku lagi jajan es kapal. Udah hampir 1 tahun di sini tapi belum pernah nyoba es kapal. Jadi ini pertama kalinya aku nyoba. Sambil aku jelasin ke materi langsung tentang kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan yang menjadikan perbedaan di masyarakat antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan dari sisi ekonomi. Yang pertama, adanya distribusi kekayaan yang tidak merata. Jadi kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, ada akses pendidikan yang berkualitas tetapi hanya didapat oleh mereka yang mampu membayar. Nah, selanjutnya ada kesempatan kerja yang tidak merata di berbagai daerah dan sektor. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung retribusi pendapatan, misalnya kebijakan pajak yang tidak progresif atau subsidi yang lebih banyak menguntungkan orang kaya. Dan ada diskriminasi dan marginalisasi yang membatasi kelompok tertentu terhadap peluang ekonomi. Selain itu, juga ada faktor lain seperti ketidakmerataan pembangunan, perbedaan sumber daya alam, globalisasi, akumulasi kekayaan, dan lain-lain. Kondisi kesenjangan ini memberikan dampak negatif di masyarakat, seperti ketidakstabilan sosial, kejahatan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan. Menurut Amartya Sen, kemiskinan adalah kekurangan kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang berharga, bukan hanya soal kurangnya pendapatan. Menurut Peter Townsend, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup yang memadai. Dari United Nations Development Program, kemiskinan merupakan kekurangan pendapatan, sumber daya, dan kemampuan untuk mencapai standar hidup yang layak, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya atau kesempatan untuk kehidupan yang layak menurut standar tertentu. Tolak ukurnya dari Badan Pusat Statistika menggunakan Basic Needs Approach atau pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan non-makanan. Dari Bank Dunia menggunakan tolak ukur garis kemiskinan, yaitu 1,25 US dollar per hari per kapita dengan melakukan penyesuaian terhadap daya beli. Sedangkan United Nations Development Program menggunakan 2 indeks, yaitu the Human Development Index dan the Human Poverty Index untuk mengukur kesejahteraan manusia. Human Development Index ini menilai umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Sementara Human Poverty Index menilai dari kelangkaan umur, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan akses sosial. Di Indonesia sendiri saat ini kemiskinan nasional berada di angka 9,36% atau 25,90 juta jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada Maret 2023. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2022 dengan persentase 9,57% atau 26,36 juta jiwa, atau menurun sekitar 0,21% poin. Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistika pada Maret 2023 yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin dibandingkan dengan Gini rasio September 2022 sebesar 0,381. Artinya ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin lebar, dengan kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin miskin. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tetapi ketimpangan justru semakin lebar. Maka diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengatasi kedua masalah ini. Langkah-langkah seperti pendidikan berkualitas, akses kesehatan yang rata, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dapat dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ketimpangan dan kemiskinan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.